Smoji. Hai, good morning Moji Buddy. Pemerintah sudah memutuskan bahwa libur Hari Raya Idul Adha jatuh pada hari Kamis 29 Juni dan pada tanggal 28 serta 30 Juni ditetapkan cuti bersama libur Idul Adha. Wah, libur panjang nih. Moji Buddy bisa merencanakan libur ke luar kota ya. Bersama saya Dot Vidyadi dan Nila Moji Pagi selengkapnya. Informasi pertama, Satreskrim Polres Cirebon Kota, Jawa Barat menetapkan 2 tersangka dalam kasus penipuan rekrutmen Polri. Tersangka yang merupakan seorang pensiunan ASN dan perwira Polri saat ini menjalani penahanan di Polres Cirebon Kota dan Polda Jawa Barat. Lantaran cemburu, siswi di Ciamis, Jawa Barat tega menganiaya teman sekolahnya. Korban terpaksa dirawat karena mengalami luka pada bagian leher. Selanjutnya kita ke Kalimantan Tengah, mayat pria ditemukan mengapung di aliran Sungai Kahayan, Kota Palangkaraya. Sebuah minimarket di Semarang, Jawa Tengah jadi sasaran komplotan pengutil. Mereka menyembunyikan barang belanjaan di balik baju dan tas. Diduga komplotan itu terdiri dari 2 perempuan dan 2 orang laki-laki. Informasi lainnya, Moji Buddy, kriminalitas terhadap anak di bawah umur semakin merajalela. Kasus bocah 3 tahun yang urinnya positif mengandung sabu-sabu usai disuguhi minum oleh tetangganya di Samarinda menguak praktik penyalahgunaan narkoba. Tetangga korban, wanita berusia 50 tahun, ditetapkan sebagai tersangka, sementara korban harus menjalani rehabilitasi. Jangan kemana-mana, Moji Pagi akan kembali dengan informasi mengenai dana desa yang lagi-lagi dikorupsi. Informasinya sesaat lagi. Bukan kisah baru saat dana desa bolak-balik dikorupsi. Makin miris jika anggaran yang harusnya dimanfaatkan untuk pembangunan malah dijadikan sebagai modal nikah dengan istri keempat sampai foya-foya di tempat hiburan malam. Aksi tidak terpuji dilakukan sekelompok geng motor di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mereka mengadang dan merusak sebuah bus pariwisata. Para pelaku diciduk polisi setelah aksinya viral di media sosial. Informasi lainnya, Moji Buddy, hubungan asmara terlarang jadi motif penganiayaan seorang pria di Pamekasan hingga korban meninggal dunia. 3 orang pelaku pun diringkus. Seorang pria yang diduga pencuri diarak warga desa Gunung Sari, Kecamatan Tlogowungu, Pati, Jawa Tengah. Sebelumnya pria itu terpergok mencuri di rumah yang ditinggal kerja pemiliknya. Kita ke informasi lainnya, Moji Buddy, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Politikus Partai Nasdem itu memastikan dirinya siap hadir kapanpun KPK membutuhkan. Yang masih terkait dengan KPK, mantan Kepala Bea dan Cukai Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Pramono, kembali memenuhi panggilan KPK. Andi dimintai keterangan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Moji Pagi masih akan kembali dengan informasi kapal selam wisata Titanic hilang kontak. Sesaat lagi informasinya untuk Anda. Anda masih bersama kami dalam Moji Pagi. Tim SAR gabungan dari militer Kanada dan Amerika Serikat tengah dalam misi pencarian kapal selam wisata Titanic yang hilang kontak sejak Minggu pagi waktu setempat. Pencarian dilakukan baik dari udara maupun laut menggunakan sonar.
Kini tim berpacu dengan waktu karena diperkirakan oksigen di dalam kapal hanya tersisa untuk 4 hari sejak hilang kontak. Kita kembali ke dalam negeri, Bupati Pangandaran memanggil sekolah dari 2 kecamatan imbas tabungan siswa sekolah yang bermasalah. Dari 35 sekolah, total tabungan siswa yang bermasalah mencapai 5 miliar rupiah. Angka kasus gigitan anjing gila atau rabies di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat terus meningkat. Setiap hari tercatat setidaknya 10 orang warga yang terjangkit rabies. Informasi lainnya, Mujibadi, hari besar umat Islam Idul Adha tinggal hitungan hari. Sejumlah juru sembelih hewan atau jagal di berbagai wilayah ikut pelatihan menyembelih dan memotong hewan kurban. Pelatihan digelar agar hewan kurban disembelih sesuai syariat, serta daging yang dihasilkan sehat, aman, dan halal untuk dikonsumsi. Ya, pemerintah sudah memutuskan Idul Adha jatuh pada 29 Juni. Nah, untuk menyambut Hari Raya Kurban, Festival Kambing digelar di Banyumas. Festival yang satu ini bikin juri kewalahan karena diikuti ratusan peternak kambing. Setelah ini kami masih memiliki informasi menarik lainnya untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami di Moji Pagi. Kembali di Moji Pagi, walau sudah menyukai seni gambar sejak kecil, Natania Dianda, diaspora Indonesia di Virginia, baru mulai jatuh cinta dengan seni kaligrafi saat pandemi. Lulusan teknologi pangan ini lantas belajar serius, bahkan merintis bisnis kaligrafi di Amerika Serikat. Berikut laporan dari tim VOA. Selanjutnya dari Solo, Jawa Tengah, ada sebuah warung tengkleng yang sudah dikelola 3 generasi turun-temurun yang bisa jadi pilihan makan siang Anda. Kulineran olahan kambing punya cita rasa yang gurih dan dagingnya empuk sekali. Jangan lewatkan pertandingan AFC Challenge Cup for Women 2023, Hong Kong China versus Mongolia jam 8:45 pagi, Iran melawan Vietnam jam 11 siang, Chinese Taipei versus Uzbekistan jam 1:30 siang, lanjutkan Filipina melawan India jam 4 sore, serta Indonesia kontra Australia jam 6:30 malam waktu Indonesia Barat, live and eksklusif di Moji. Segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan keseruan program-program lainnya di Moji. Dan berakhir sudah kebersamaan kita dalam Moji Pagi kali ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Dot Fidyadi, pamit undur diri. Kita jumpa lagi dalam Moji Pagi berikutnya. Tentunya hanya di Moji. Seru banget. It's Moji.